Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mesa Sagita Imania, dosen D3 Kebidanan Fikes Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan membuat tutorial video tentang kompetensi kedudukan janin di dalam intrauterin dan mekanisme persalinan. Tentunya kompetensi ini penting untuk dicapai mahasiswa di dalam mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, sehingga dapat menjelaskan tentang proses persalinan, bagaimana bayi memasuki panggul, kemudian juga proses apa saja yang terjadi, dan juga diameter dari kepala bayi, diameter panggul yang sudah dijelaskan di dalam anatomi panggul, sehingga proses persalinan normal bisa terjadi. Selamat disimak, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kedudukan janin di dalam intrauterin yang perlu diketahui mahasiswa yaitu meliputi perbedaan antara letak, sikap, presentasi, dan posisi. Jadi empat dari kompetensi itu harus dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu diameter atau ukuran diameter dari kepala bayi, tulang tengkorak bayi, dan bagian-bagiannya. Kedudukan janin di dalam intrauterin yaitu meliputi sikap, letak, presentasi, dan posisi. Pertama kita akan bahas dulu tentang letak. Letak itu merupakan sumbu panjang anak terhadap sumbu panjang ibu. Jika ukuran panjang anak adalah ukuran belakang bokong kepala sesuai dengan sumbu panjang ibu, maka anak dikatakan dalam letak bujur atau letak memanjang. Jika kemudian anak letaknya seperti ini, maka kita nyatakan ini adalah letak melintang. Kemudian bisa juga terjadi seperti ini, yaitu agak bergeser, tidak melintang, tidak memanjang. Nah, ini dinyatakan dengan letak oblik. Nah, namun biasanya pada akhir kehamilan dia akan menjadi apakah letak lintang ataupun apakah letak memanjang. Yang kedua adalah sikap atau habitus. Ini merupakan bagaimana bagian dari anak seperti kepala, badan, tangan, kaki letaknya terhadap yang lain. Sikap anak yang fisiologis yaitu badan anak kiforos, kemudian kepala menekur, ya, kepala menekur. Menekur itu jadi dagu menempel ke dada, kemudian lengan bersilang di dada, dan tungkai terlipat pada lipat paha, ya, dan tekuk lutut rapat pada badan. Nah, ini disebut dengan sikap fleksi. Jadi seperti ini. Sikap fleksi. Namun sikap pada bayi juga biasanya ada sikap defleksi, di mana dia si dagu tidak menekur maksimal ke dalam dada. Ini defleksi moderat. Bahkan ada juga sikap bayi yang salah satunya mungkin faktor penyebabnya adalah bentuk panggul, di mana justru bayi melakukan sikap defleksi maksimal. Cirinya yaitu justru oksipital menempel ke punggung bayi. Yang normal yang mana? Tentunya adalah yang fleksi, di mana di sini yang terbentuk adalah diameter terkecil dari kepala janin, yaitu suboccipito-brechmatica. Letak, sikap, presentasi tentunya saling berhubungan. Salah satunya misalkan seperti ini. Contoh, letak bayi seperti ini tentunya adalah letak memanjang dengan sikapnya fleksi. Tentunya yang jadi presentasi adalah belakang kepala. Nah, atau misalkan letaknya dia melintang. Bayi sikapnya fleksi, tapi yang menjadi presentasi atau apa yang menjadi bagian terbawah dari jalan lahir adalah lengan. Nah, atau bisa juga seperti ini, letaknya dia memanjang, sikapnya dia fleksi, tapi ketika yang menjadi bagian terbawahnya adalah bokong. Yang
yang teraba pada saat periksa dalam atau melakukan lepol, yang teraba adalah bagian lunak atau bokong. Ini letaknya memanjang, sikap baik fleksi, tapi yang menjadi presentasinya adalah bokong. Kemudian posisi. Posisi itu merupakan hubungan bagian terbawah janin atau presentasi janin dengan jalan lahir ibu, ya, atau dengan panggul. Contohnya seperti ini. Ketika ibu bayi si anak letaknya memanjang, presentasinya dia melakukan sikap fleksi sehingga presentasinya adalah kepala, dan yang menjadi hiponuklionnya adalah ubun-ubun kecil belakang kepala. Nah, kita lihat seperti ini. Oksipital. Nah, kita lihat ada ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar. Yang membedakan adalah ubun-ubun kecil ini pertemuan 3 sudut, dan untuk ubun-ubun besar ini pertemuan 4 sudut. Jadi teraba pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Ketika ditemukan ubun-ubun kecil posisi seperti ini, maka yang dinyatakan oleh pemeriksa adalah ubun-ubun kecil kanan melintang, karena memang melintang dan berada di kanan ibu. Ketika ditemukan seperti ini, nah, pada saat periksa dalam, nah, posisi ini dinyatakan dengan ubun-ubun kecil anterior, karena berada di anterior jalan lahir atau dekat dengan suprapubis. Ketika ditemukan seperti ini, maka yang dinyatakan di sini posisinya adalah ubun-ubun kecil posterior. Kemudian, jika seperti ini yang ditemukan, maka ubun-ubun kecil kiri melintang atau agak seperti ini. Contohnya ubun-ubun kecil kanan posterior. Jadi dia di antara melintang dan di antara posterior. Atau misalkan bagian atas di sini di antara melintang dan anterior, berarti ubun-ubun kecil kiri anterior. Ukuran-ukuran kepala bayi. Jadi kepala terdiri dari bagian muka dan bagian tengkorak. Kita lihat di bagian muka ada os nasal atau hidung, kemudian tulang pipi zygomatikum, kemudian tulang rahang atas atau maksilar, dan tulang rahang bawah atau mandibular. Biasanya pada saat persalinan, jika presentasinya muka atau pada kondisi sikap defleksi maksimal, yang teraba biasanya adalah area muka, yaitu mata, hidung, dan mulut, ya. Kemudian ada yang disebut dengan bagian tengkorak. Bagian tengkorak ini terdiri dari os frontale, kemudian ubun-ubun, ya, kemudian temporal dan oksipital. Frontal, temporal, oksipital, ya. Frontal, ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, dan oksipital. Antara tulang tengkorak tersebut terdapat sela atau yang dikenal dengan sutura, ya. Bila kepala anak tertekan ketika masuk ke jalan lahir, biasanya melakukan pergeseran, yaitu yang disebut dengan molase. Sutura yang harus diketahui yaitu ada sutura sagittalis di antara os parietal. Ini sutura sagittalis. Kemudian ada sutura koronaria antara parietal dan frontal. Kemudian ada sutura lamboideal, ya, antara oksipital dan parietal, dan sutura frontalis antara frontal kiri dan kanan. Itu. Kemudian ini yang disebut dengan ubun-ubun besar, dan ini yang disebut dengan ubun-ubun kecil. Biasanya sutura sagittalis ini, 3 sutura ini tertutup pada saat anak usia 1,5 sampai 2 tahun. Ukuran-ukuran kepala bayi.
patokan pentingnya Anda harus tahu ini adalah ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, oksipital, brehma, mento, dan submento. Ya, yang pertama dalam diameter kepala bayi yaitu diameter suboccipito-brehmatica. Nah, seperti ini. Jadi yang menjadi hipomoklionnya adalah ubun-ubun kecil. Diameter ini merupakan diameter terkecil yaitu 9,5 cm dan ini diameter yang paling sering terjadi dan yang memungkinkan persalinan normal. Yang kedua yaitu diameter suboccipito-frontal. Seperti ini. Ya, biasanya yang menjadi hipomoklionnya adalah puncak kepala. Nah, biasanya ini ukurannya adalah 11 cm. Jadi bayi hanya melakukan fleksi sedang. Ya, kemudian diameter fronto-occipito. Nah, jadi seperti ini, diameter fronto-occipito, tulang frontalis dan occipitalis. Ini 12 cm. Ini biasanya yang menjadi hipomoklionnya adalah puncak kepala. Kemudian diameter mento-occipito. Ya. Ini biasanya ukurannya 13,5 dan ini merupakan presentasi terbesar atau diameter terbesar di kepala janin. Biasanya ini adalah yang menjadi hipomoklionnya adalah dahi. Yang terakhir yaitu diameter submento di bawah dagu, brehmatica. Ya, nah seperti ini. 9,5 cm. Biasanya ini terjadi pada presentasi muka. Jadi yang terapa pada saat pemeriksaan adalah bagian-bagian dari muka. Kemudian ada ukuran melintang yaitu diameter biparietal. Ini yaitu antara tulang parietal kiri dan kanan 9 cm. Kemudian ada diameter temporal yaitu 8 cm. Kemudian ada lingkaran sirkumferensia yaitu sirkumferensia suboccipito brehmatica. Ya, jadi lingkaran suboccipito, kalau tadi diameter, ini sirkumferensia adalah lingkaran. Ini biasanya 32 cm. Kemudian fronto-occipito ini 34 cm dan mento-occipito ini 35 cm. Demikian tutorial tentang kedudukan janin di dalam intrauterin yang meliputi perbedaan letak, sikap, presentasi, dan posisi, kemudian juga diameter kepala janin, kemudian sirkumferensia. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.